Halo guys, perkenalkan nama saya itu Domami Pandu Saputra ya. Tapi bisa saja dipanggil Pandu. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Nah, di sini saya membuat video ini itu adalah untuk membahas atau mereview tentang proses pernapasan. Nah, proses pernapasan ini apa sih? Proses pernapasan itu adalah proses yang sangat penting bagi tubuh, karena di dalam proses pernapasan ini dia itu mempunyai peran penting. Selain untuk mendapatkan oksigen masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap-uap air yang berada di dalam paru-paru, sehingga oksigen ini tuh sangat berperan penting dalam tubuh, karena dia dapat membawakan oksigen untuk metabolisme tubuh, lalu membuang zat racun atau CO2 dari dalam tubuh. Nah, oke. Di video kali ini saya akan bahas itu ada dua ya, proses pernapasan. Yang pertama itu adalah inspirasi dan yang kedua itu adalah ekspirasi. Nah, apa sih proses tersebut? Mari kita lihat mekanisme pernapasannya. Oke, let's go. Langsung saja ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari proses pertukaran udara atau proses pernapasan dari inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama itu adalah inspirasi ya. Inspirasi itu adalah proses pernapasan, artinya adalah inspirasi. Nah, itu diambil dari kata in yang artinya masuk. Nah, apa sih masuk? Nah, artinya ini adalah kita tentang menghirup udara. Nah, mekanisme itu bagaimana? Mekanismenya itu bagaimana sih? Nah, yang pertama adalah otot interkostal eksternal itu akan terangkat. Nah, dari fisik aja sudah kelihatan ya. Ketika kita menghirup napas, contohnya begini ya. Tuh, tulang rusuk ini pasti akan angkat naik dan volume di dalam paru-paru ini akan bertambah, akan banyak karena banyak udara yang masuk nih. Tuh akan naik. Nah, tidak hanya itu, pasti ketika lihat diafragma ya, yang tadinya diafragmanya ini akan datar nih, datar. Kalau ketika kita ambil napas, tuh kelihatan kayak melengkung gitu, kayak diafragmanya tuh mengembang atau berkontraksi. Jangan terlalu lihat ini ya, diabaikan karena emang ini orangnya agak gemuk, jadi ya begini ya. Baik, hanya begitu, simpel saja, mudah sekali. Ketika kita menghirup, pasti rongga ini tuh akan naik, rongga dada ini akan naik. Nah, tuh kita keluarkan. Tuh, ketika itu naik, rusuk ini pasti akan naik dan dada ini nih akan mengembang, rusuk tuh akan mengembang dan otot-otot diafragma ini pasti akan berkontraksi sehingga dia akan mengembang, membesar atau terisi gitu ya. Nih, tuh, ya kan? Saya ulangi nih, saya perlihatkan dengan jelas nih. Tuh. Pasti akan naik di kelihatan dari fisiknya tuh, pasti dari tulang sininya tuh pasti akan naik nih. Rusuk akan naik, rongga dalam terisi, lalu diafragma itu akan berkontraksi. Udah, gitu aja kata kuncinya dari inspirasi, karena dia akan masuk udara. Itu simple banget guys, kamu pasti bisa kok menghafalin, sangat simpel sekali. Nah, yang untuk selanjutnya itu adalah yang kedua ya. Yang kedua itu adalah proses pernapasan ekspirasi ya, lupa, agak grogi. Ekspirasi. Nah, ekspirasi ini artinya adalah mengeluarkan udara, yaitu yang mengeluarkan kayak di dalam ini tubuh kita mengeluarkan udara gitu. Itu namanya proses pernapasan ekspirasi. Nah, mekanisme bagaimana sih? Nah, contoh ekspirasi ini kan mengeluarkan udara ya, yang tadi inspirasi memasukkan udara kan. Nah, ini pasti adalah kebalikannya, mudah saja mengingatnya ya. Ketika kita mengeluarkan napas nih, contohnya tuh, ketika kita mengeluarkan napas, beda dengan inspirasi tadi ya. Inspirasi tadi naik, ketika kita keluarkan tuh menjadi turun. Jadi rusuknya itu akan turun deh, lihat tuh. Ketika kita lepaskan tuh, diafragma yang tadinya melengkung, dia kembali lagi menjadi mendatar tuh kan, ya kan, menjadi diafragmanya itu menjadi relaksasi. Kalau tadi kontraksi, sekarang relaksasi. Oke. Nah, nih saya ulangi lagi ya. Tuh, ya kan, kenapa bisa begitu? Karena di dalam tubuh ini
itu volume rongga dadanya itu pasti akan menyempit, paru-paru kembali mengecil, terus tekanan udara paru-paru itu akan semakin besar sehingga udara itu pasti keluar dari paru-paru nih. Gini ya. Contohnya cuma gitu aja, simple kok. Perbedaannya tuh simple banget. Keduanya ini sangat simple dilakukan, dipraktekkan dimanapun, kapanpun itu bisa. Mau menghafalkan gimana pun pasti enak, karena cuman kita tiap hari melakukannya ya. Karena itu bernapas pasti kita melakukannya. Oke. Nah saya lihatkan lagi nih ya. Ingat, ketika otot interkostalin sternal itu naik, nah ini ya, terangkat ke atas ya dadanya. Nah itu tuh berarti terlihat kalau ini adalah proses pernapasan inspirasi gitu. Oke, eksternal inspirasi tadi ya, keangkat ya tulang rusuknya ini. Terus ingat-ingat aja lah, simpelnya itu perbedaannya adalah simpel. Pertama, kalau inspirasi itu pasti ketika kita menghirup udara ya nih, pasti ini akan terangkat, otot interkostal itu akan terangkat sehingga udara itu akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, lalu otot diafragma itu pasti akan berkontraksi, atau yang tadinya bentuknya mendatar tuh ya, menjadi melengkung nih. Tuh kan ya. Tuh kan, ya kan? Lalu yang perbedaannya yang kedua itu adalah apa namanya? Yang diinspirasi itu adalah otot interkostalnya ya. Interkostalnya itu pasti akan turun dada dari stroke ini pasti akan turun nih. Tuh akan turun kan? Gitu kan ya, enaknya gitu aja lah perbandingannya tuh. Pada dalam kalau diinspirasi itu kelihatan yang paling banget tuh ketika menghirup dada membesar, terus otot perut ini ya, ini menjadi kayak melengkung. Kalau yang diinspirasi, otot interkostalnya itu akan menarik rusuk ini untuk turun ke bawah sehingga kayak tuh. Ketika kita melepaskan akan turun. Lalu perutnya ini diafragma, di diafragma ini dinding perut ini pasti akan kembali posisi datar kalau kita sedang inspirasi gitu. Nah gitu guys, jadi segitu dulu ya review dari video saya ini, soalnya ini tugas yang sangat mantap dan saya mau minta maaf kalau ada tutur kata yang salah atau kurang benar. Saya minta maaf. Saya berterima kasih karena tugas saya ini selesai dan Anda menikmati video ini. Berterima kasih ya. Dan sekian video dari saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Ella yang sudah memberikan tugas ini yang dengan sangat senang. Saya senang sekali menerimanya karena saya mendapatkan pelajaran yang sangat baru. Ya beginilah intinya, sekarang tuh masih banyak wabah corona ya. Jadi tetap belajar ya, tetap di rumah, tetap sehat ya, safe healthy, safe learn, and safe safe yes, bukan safe. Oke. Yang penting intinya stay healthy, terus stay safe and stay learn, dan juga jangan keluar rumah lah. Seru kok, belajar di rumah itu juga seru. Kalau kita menikmati pasti seru. Oke, pesan dari saya, di rumah aja dulu. Dan terima kasih, tugas biologi ini selesai Bu Ella, ini saya setorkan. Oke, sampai segitu aja ya. Dan lupa, tetap semangat belajar, sehat, di rumah aja dulu. Oke, bye.